KRI Golok buatan PT Lundin di Banyuwangi, Jawa Timur untuk TNI Angkatan Laut membuktikan bahwa industri pertahanan Indonesia mulai perlahan-lahan maju. Bahkan KRI Golok TNI Angkatan Laut yang baru beberapa waktu lalu diluncurkan memberi bukti lain bahwa Indonesia membuat kapal perang siluman. KRI Golok TNI Angkatan Laut terbilang gahar untuk kapal cepat rudal alias KCR. Menteri Pertahanan, Menhan, Indonesia Prabowo Subianto saat berkunjung ke PT Lundin melihat secara langsung seperti apa nantinya kemampuan KRI Golok. Selama berada di PT Lundin, Menhan Prabowo berkesempatan meninjau kapal perang buatan PT Lundin, yakni kapal cepat rudal, KCR, Trimaran yang diberi nama KRI Golok 688 dan Tankboat Antasena, tulis @Kemhanri. Di sana Menhan Prabowo mendapat penjelasan bahwa KRI Golok mempunyai keunggulan kekuatan yang tinggi dibanding kapal sejenis. KRI Golok 688 merupakan kapal perang yang terbuat dari bahan komposit, memiliki keunggulan kekuatan yang tinggi, lebih ringan, serta mempunyai ketahanan lelah dan ketahanan korosi sangat baik, ungkapnya. KRI Golok mempunyai panjang 62 meter, lebar 16 meter, dan tinggi 18,7 meter. Untuk persenjataan sendiri KRI Golok dipastikan akan dilengkapi meriam 30 mm dan senapan mesin kaliber 12,7 mm. Ia mampu menampung 25 ABK dan 10 pasukan khusus untuk misi penyusupan. Namun untuk urusan sensor dan senjata ternyata belum final keputusannya. Tapi baru-baru ini @Petelundin mempublis sebuah video pembuatan KRI Golok. Ia bisa melaju secepat itu karena hull Trimaran yang ia pakai. Mengejutkannya KRI Golok bisa dilengkapi dengan meriam laut kaliber 40-76 mm. Jauh dari keterangan awal yang hanya 30 mm saja. Kemudian meriam laut itu menggunakan turret Cupola Steatelegun yang disinyalir buatan Otto Melara layaknya milik KRI Martadinata. Satu hal lagi yang membuat KRI Golok sangat berbahaya ialah hendak dipasangkannya rudal Naval Strike Missile, NSM, buatan Kongsberg Norwegia. NSM sendiri memang dirancang ditempatkan di kapal perang siluman Katamaran Sekejol kelas milik AL Norwegia. Karena kehebatan rudal ini, Polandia, Malaysia, Amerika Serikat dan Jerman menjadi pengguna Naval Strike Missile. AS sendiri sangat puas dengan performa NSM di mana mereka memasangkannya di kapal siluman Trimaran Independence kelas USS Coronado. Dibantu oleh Raytheon, pada 2014 lalu peluncuran NSM dari USS Coronado sukses. Bahkan Raytheon memodifikasi NSM di USS Coronado agar mampu menjadi rudal over the horizon target sejauh 300 km lebih. Sedangkan Polandia menggunakan platform truk untuk membuat rudal NSM menjadi sistem coastal defense. Menurut PT Lundin, FAC menggunakan desain Trimaran Wave Piercing modern yang memungkinkan kapal untuk memotong gelombang dan memberikan stabilitas. Kombinasi fitur ini mengurangi pitching dan rolling, menciptakan platform senjata yang stabil, dan memungkinkan kapal untuk mempertahankan kecepatan rata-rata yang lebih tinggi dengan nyaman dan aman dalam kondisi buruk. FAC memiliki karakteristik desain siluman dan menggabungkan fitur yang meminimalkan deteksi radar, inframerah, akustik, dan magnetik. Sifat siluman lebih ditingkatkan karena tidak ada busur sudut terbalik untuk memantulkan sinyal radar, seperti yang terlihat pada bentuk lambung konvensional. Persenjataan, termasuk rudal dan meriam angkatan laut, dan kapal RHIB berkecepatan tinggi 11 meter, dalam posisi tersembunyi atau dibentuk untuk menyatu dengan profil suprastruktur.
Sebagai informasi, Kri Golok 688 merupakan kapal kedua tipe 10-3K yang dibangun oleh PT Lundin. Yang pertama, Kri Klewang, diluncurkan pada Agustus tahun 2012. Namun kapal kelas 1 itu hancur sebulan kemudian, menyusul kebakaran yang terjadi saat fitting out. Awal tahun ini, pembuat kapal meluncurkan dan memulai uji coba laut dengan desain unik lainnya, kapal tempur X-18 yang juga dikenal sebagai tank boat. Arti filosofis dari penamaan kapal ini adalah Kri Golok 688 harus digunakan untuk melaksanakan tugas operasional yang diberikan, baik operasi militer untuk perang, MOOW, maupun operasi militer selain perang, MOOTW. Dengan kecepatan tinggi dan daya rusak yang tinggi, diharapkan kapal ini dapat melakukan taktik tabrak lari cepat kapal rudal, jelasnya. Tak salah bagi Kri Golok bakal dipasangi Naval Strike Missile karena TNI Angkatan Laut belum mempunyai rudal dengan profil seperti NSM ini. Bagaimana menurut kalian guys? Jika Malaysia saja sudah memakai rudal NASAM apalagi Indonesia, kita bangsa yang besar harusnya jangan sampai Indonesia ketinggalan dalam hal persenjataan alutsista militer dengan negara-negara tetangga Indonesia. Oh ya guys, bagi kalian yang belum subscribe channel ini subscribe dong, karena subscribe gratis kan guys. Terima kasih telah menonton channel ini, Mimin ucapkan banyak-banyak terima kasih.